Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pembina, Ibunda Nuti, sama Ibu Emak ya. Yang saya hormati Bunda Elva beserta tim Gegana, gelisah galau merana. Obatnya goyang dumang katanya. Ustadz Fajar dari aksi Cepat Tanggap ACT Lampung. Kemudian pengasuh panti asuhan beserta anak-anak yatim yang kami sangat sayangi. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 9 Muharram, hari Tasu'a, Yaumut Tasi', hari ke-9 dari bulan Muharram. Jadi kita berkumpul dalam kegiatan yang baik, yakni doa bersama dalam rangka realisasi sedekah anak yatim. As-shadaqatu taruddul bala. Nabi menyampaikan sedekah itu menolak bala bencana. Jadi Nabi mengajarkan tolak bala itu bukan bikin pagar tinggi-tinggi. Tolak bala itu bukan miara anjing biar bala enggak datang. Jadi tolak bala tersebut salah satunya adalah sedekah. Sedekah bisa menolak bala. Apalagi di masa new normal pandemi COVID-19 ini, secara ikhtiar kita bermasker, kita berikhtiar dengan sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan lain sebagainya untuk mencegah wabah dan bala. Hanya saja itu upaya biasa, tapi ada upaya luar biasa untuk mencegah bala bencana adalah dengan cara banyak bersedekah. Dengan bersedekah Allah jauhkan kita bala, wadaf'ul wabah, dan mudah-mudahan dengan sedekah juga Allah angkat wabah penyakit yang melanda dunia ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah menyongsong tanggal 10 Muharram. Nanti malam adalah Asyura, Yaumul Ashir, hari ke-10 dari bulan Muharram. Kita disunahkan untuk puasa Asyura. Su'ila an saumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa di hari Asyura 10 Muharram. Beliau menjawab, yukaffiru sanatam madiyah. Puasa tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Kita ini banyak dosa nggak Bu kira-kira? Banyak ya. Dosa setahun yang telah lalu Allah hapuskan dengan puasa sehari di hari Asyura. Selain itu juga upaya kita tambah dengan menyenangkan anak yatim. Ini ada 100 paket dari Majelis Ta'lim Babu Salam Al-Ikhlas Babu Salam Bandar Lampung. Yang 100 paket ini adalah bagian dari sedekah untuk menyenangkan anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kamatali kada wa kada. Saya, kata Nabi, dan orang yang menyantuni anak yatim, apalagi menanggung anak yatim, di surga nanti. Nabi nyebutnya langsung surga. Di surga nanti fil jannati kama tadi kada wa kada.
seperti ini dan ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya sedikit direnggangkan oleh beliau. Ini bukan dalam konteks pilkada, bukan. Dalam konteks Nabi menunjuk betapa dekatnya Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim. Makanya salah satu nilai tertinggi Islam adalah ketika kita menyantuni anak yatim. Itulah sebabnya mengapa anak yatim tidak menerima zakat. Karena anak yatim itu adalah dalam tanggungan semua kaum muslimin. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar 45 itu anak yatim itu dipelihara oleh negara. Mestinya negara itu menyekolahkan anak yatim sampai minimal S1. Itu kewajiban negara sebetulnya. Minimal S1, kalau bisa sampai doktoran. Kalau bisa masuk fakultas kedokteran dibiayai oleh negara. Karena keuangan negara nggak cukup, barangkali gitu. Barangkali nggak cukup, maka banyak berbagai macam komunitas dermawan kayak ACT, rumah yatim, yatim mandiri dan lain sebagainya, termasuk juga Majelis Taklim Al-Ikhlas Babu Salam, termasuk juga Gerakan Serbu dan lain sebagainya. Ini kepedulian kita bersama. Jadi kalau ada anak yatim yang terlantar, yang dosa-dosa semua. Kalau ada anak yatim yang nggak makan, semua nanggung dosanya. Bahkan sering saya sampaikan, anak yatim itu bukan tanggung jawab panti asuhan. Karena panti asuhan itu cuma ngasuh saja. Karena belum tentu kita bisa ngasuh anak yatim di rumah. Karena kadang-kadang begini Bu, kita suami ikhlas ngurus anak yatim, bini nggak ikhlas. Bini kerjaannya ngedumel terus, merasa bukan anaknya kan? Atau sebaliknya, istri yang ikhlas, suami yang nggak ikhlas, merasa harus bekerja lebih keras, nambah anak, dan itu bukan darah dagingnya, ada ganjalan di hatinya. Atau suami istri yang ikhlas, anak-anak yang gak ikhlas. Begitu orang tua keluar, papa ke kantor, mama ke pasar, anak yatim dicitakin sama anak kita. Artinya ada cerita-cerita kayak di FTV itu ada, kayak di sinetron itu ada. Jadi nggak mudah menanggung anak yatim di rumah kita. Maka rumah yang paling hebat di muka bumi ini adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Karena kita merasa takut menzalimi anak yatim ketika nanggung di rumah kita, maka kita mesti berpartisipasi untuk lembaga-lembaga yang senantiasa menyantuni anak yatim. Rumus menyantuni anak yatim itu begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Di samping memang kita ingin mensukseskannya, yang mudah-mudahan anak yatim ini sukses semua nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Di samping kita ingin mensukseskannya, mengupgrade-nya, Rasulullah SAW memberi nilai lebih kepada orang yang menggembirakan anak yatim. Jadi seakan-akan hari ini kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita ini bahwasanya ya mereka tidak punya ayah, ya mereka mungkin tidak punya mama, tetapi ternyata masih banyak yang sayang dengan mereka. Ini bunda-bundanya yang sudah ada yang jadi nenek-neneknya gitu. Bundanya, nyainya, nenek di sini betul-betul peduli. Masih banyak yang sayang, masih banyak yang cinta. Saya sebelum doa ingin sampaikan satu kisah betapa nilai lebih menggembirakan anak yatim tersebut. Jadi di Jakarta ada anak yatim, sering diajak temannya gara-gara nggak bisa jajan. Saya ini dulu juga anak yatim soalnya, anak yatim. Jadi saya ingat betul kalau pas istirahat sekolah, kan teman-teman itu jam istirahat keluar main ya, itu jajan ke kantin. Nah karena kita nggak bisa jajan, kita tinggal di kelas. Kadang-kadang pura-pura ke WC, pura-pura keluar jajan, padahal kita ke WC. Rasanya ada rasa malu, semua teman kok jajan kita enggak. Jadi rasanya bukan lapar lagi, bukan nelen ludah kalau orang makan es balon gitu, bukan nelen ludah kalau orang makan bakso, tapi rasa malu yang dominan. Kok orang semua jajan kita enggak. SMP juga begitu Pak Ustadz ini. Jadi orang-orang jajan kita nggak bisa. Jadi ada rasa anak yatim itu begini. Aduh, mentang-mentang saya yatim ya, kok saya nggak bisa jajan kayak orang. Ada rasa malu. Nah di Jakarta ini ceritanya ada anak yatim yang sering diejek kawannya. Dasar bapaknya udah mati, nggak bisa jajan. Teman-teman bisa jajan. Jadi si anak yatim ini nungguin penjual gorengan. Sama penjual gorengan dikasih buntut singkong goreng yang nggak kejual, kan nggak laku tuh, sisaan abkiran.
Anak yatim senang bukan main, tidak dimakan gorengannya. Dia lari ke teman-temannya sekedar menunjukkan, nih, gua anak yatim masih bisa jajan. Ada rasa percaya diri yang sangat. Walaupun saya yatim, saya masih bisa jajan. Begitu selanjutnya, besoknya dia nunggu lagi dekat penjual gorengan, dikasih lagi buntut apkiran, ditunjukkan ke temannya, sekedar ingin mengatakan, walaupun saya yatim, saya masih bisa jajan. Dan buntut singkong goreng itu dibagikan ke teman-temannya. Waktu berlalu begitu cepat, 20 tahun kemudian, penjual gorengan tetap jual gorengan. Parkir mobil mewah, turun eksekutif muda. Mang, masih ingat saya enggak? Emang kamu siapa? Saya anak yatim yang mamang kasih buntut singkong goreng tiap sore 20 tahun yang lalu. Ya malu lah si mamang, tapi saya terima kasih, Mang. Gara-gara mamang saya punya kepercayaan diri di hadapan teman-teman bahwasanya saya masih bisa jajan. Sebagai tanda terima kasih, mamang saya ajak berangkat haji. Tahun ini juga haji plus. Istrinya nangis-nangis. Apa kata istrinya? Coba Pak, jangan dikasih buntutnya dulu. Coba kasih yang bagus-bagus ya. Masalahnya bukan buntut singkong goreng. Mungkin si mamang juga kan bukan orang mampu. Ya bisa dikasih apkiran buntut singkong goreng, jadilah. Tapi masalah paling mendasar di situ adalah menggembirakan anak yatim. Walaupun sekedar dengan buntut singkong goreng. Makanya anak-anak sekalian, ini ada bingkisan dari bundanya, dari mamahnya, dari neneknya, untuk Anda semua terima dengan gembira. Doakan bunda-bundanya semua beserta keluarga besar masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kepada segenap kaum muslimin kami sampaikan bahwasanya hari ini dan kedepannya jangan pernah berhenti untuk menggembirakan anak yatim. Kita gembirakan mereka di dunia, di akhirat nanti kita akan menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Satu hal lagi saya kabarkan kepada ibu-ibu, kita di Gerakan Serbu ini sudah selesai proyek bedah 3 rumah. Akan mengadakan acara seremonial tasakuran serah terima Kemis malam Jumat yang akan datang 3 September. Kalau bisa malam ikut ya ikut. Satu unitnya itu Bunda Nuti nyumbang 16 juta untuk satu unit. Saya sudah minta beliau ya berkunjung nengok biar doa paknya senang gitu. Ini yang nyumbang. Tapi saya bersepakat dengan beliau, insya Allah silaturahim hari Minggu akan datang ini. Minggu besok tanggal 30 ya, 30 Agustus ba'da sholat zuhur. Ya kalau ibu-ibu mau ikut juga tidak masalah. Ya silaturahim melihat 3 rumah itu. Jadi nilai rumah itu 16 juta satu unit, 3 rumah jadi 48 juta, dibangun dengan sistem sambatan, gotong royong, dengan kayu paling bagus, batanya juga bagus, karena banyak penghematan di sana sini. Baik, demikian. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah selalu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Baik, kita berdoa sekarang. Ya